Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya, adabnya kepada Allah hendaklah dia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bersyukur dengan lisannya, dengan memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Hati kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya adalah merupakan pemberian Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan kita ya, anggota badan kita yaitu tunduk kepada Allah, taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semuanya berasal dari Allah. Kita diberikan kesehatan. Kesehatan itu karunia Allah. Kita diberikan ilmu, kepandaian, kecerdasan, keahlian. Itu juga dari Allah. Diberikan harta, rumah, kendaraan, ya. Diberikan kepada kita keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah ya, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya ya. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah kita rasakan ya. Berapa kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Nikmat yang paling besar tentu nikmat hidayah, iman dan Islam. Kemudian nikmat hidup ya, diberikan umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar ya. Nikmat berupa kesehatan ya. Akal kita sempurna ya. Artinya kita dalam keadaan berakal ya. Waras kata orang anu ya. Itu juga merupakan kenikmatan. Kita diberikan anak, istri ya, diberikan teman, tetangga dan lain sebagainya, itu nikmat semuanya. Termasuk nikmat dalam bentuk materi, harta, rumah ya, kendaraan dan lain sebagainya. Bahkan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk memperhatikan penciptaan diri kita ya. Dalam diri kita ini ada nikmat yang sangat banyak sekali ya. Yang itu kalau mau dihitung-hitung mahal sekali ya. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi itu. Diberikan mata, diberikan hati, jantung, liver, semuanya itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil harga untuk kita ya. Artinya gratis semuanya ya. Kita bernafas gratis, air juga gratis sebenarnya ya, airnya. Nah, seperti itu. Allah hanya menyuruh kita ini bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah, ingat kepada Allah ya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya, dalam surah Al-Baqarah 152 ya. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, niscaya aku ingat kepadamu ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar ya terhadap nikmatku ya.
Jadi kita disuruh ingat Allah, ya, maka Allah akan ingat kita. Ya. Kalau kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, wah itu pasti kita akan ditolong, akan dibela. Kalau kita menghadapi kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar, dimudahkan segala urusan. Itu kalau kita diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku, jangan kamu kufur, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba, ya, yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, bukan mengkufuri, ya, bukan mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi sampai menutup-nutupi kebaikan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ceritakan, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini hendaklah kita selalu menyebut-nyebut, ya, tahadduts bin nikmah, ya. Jadi menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Bersyukur yang pertama, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yaitu hendaklah seseorang itu merasa malu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa malu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia ini mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap muslim meyakini, ya, dengan pengetahuannya bahwa Allah selalu mengetahui dan memperhatikan seluruh kondisinya, sehingga hatinya senantiasa takut kepada Allah, jiwanya senantiasa menghormati dan mengagungkan Allah. Dengan demikian dia akan merasa malu apabila sampai bermaksiat atau durhaka kepadanya. Malu apabila dia masih menyelisihi, menentang, dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidup, diberikan kesehatan, diberikan segala macam, ya. Malu kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Nuh ayat 13 sampai 14, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian, ya. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 19, "Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan, ya. Surat An-Nahl ayat 19. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan apa yang kalian nyatakan, ya, apa yang kalian lahirkan, ya. Maka kalau kita sudah mengetahui Allah ini maha mengetahui, ya, segala sesuatu, ya, baik sesuatu yang kita rahasiakan, ya, di dalam hati kita atau yang kita lahirkan, ya, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menumbuhkan rasa malu pada Allah kalau sampai kita ini bermaksiat kepadanya, ya. Malu kalau kita ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama."
kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak pula membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak pula mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Robmu, biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan kita, ucapan kita, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan, ya. Semuanya, ya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan Allah itu menjadi saksi, ya, atasmu di waktu kamu mengerjakannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu walaupun sebesar atom, sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Oleh karena itu kalau kita mengetahui, meyakini satu ayat ini saja, kita akan merasa malu kalau kita itu berbuat durhaka kepada Allah, ya, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kita bersama manusia, 2 orang saja teman kita. Kita berbuat maksiat, ada orang, malu enggak kita? Malu. Ya. Biasanya orang itu berbuat maksiat itu sembunyi-sembunyi, ya, di dalam rumah atau di dalam kamar secara tersembunyi. Ya, kalau banyak orang atau ada temannya itu masih malu, ya. Kecuali sama-sama orang yang sama-sama berbuat maksiat, begitu ya. Seperti itu. Kalau hanya CCTV atau apa itu bisa hilang itu, ya. Tapi kalau dia mengetahui, Allah itu maha mengetahui apa yang dia perbuat. Setiap kita melakukan sesuatu, dia menjadi saksi atas perbuatan kita. Mau lari kemana kita? Ya, maka kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Ya, tidak.